Mendarat lagi nih cuy, cuan galbay dari aplikasi pinjol ilegal ini. Lumayan bisa buat duit jajan dan tentunya tanpa perlu dibayar, bisa lunas tanpa dibayar. Karena nggak lama lagi aplikasi ini pastinya akan diblokir oleh OJK. Dan tentunya kalian cukup menggunakan data galbay dan juga bisa dengan menggunakan data fake yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol. Dan pastinya untuk di aplikasi ini dari beberapa bulan lalu pencairannya gila-gilaan cuy, non-stop parah ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semua kalian pada sehat selalu dan tetap kuat, tetap semangat, dan juga senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000 dengan tenor yang hanya 7 hari, tetapi di sini statusnya masih menunggu uang. Nah, untuk di aplikasi ini jangan kalian berpatokan di aplikasinya ya, karena aplikasi ini dia agak lemot dari segi sistemnya. Dan kalau misalkan kalian sudah mengajukan terus tertulis masih peninjauan, itu kalian jangan perhatikan di situ, kalian cek saja melalui SMS kalian biasanya masuk ya tuh ya teman-teman. Biasanya selamat pengajuan Anda sudah disetujui dan tinggal menunggu pengajuan. Nah, kadang tuh di sini masih tertulis masih verifikasi data ataupun masih sekedar peninjauan ya. Otomatis kalian nggak tahu apakah pengajuan kalian itu udah di ACC atau gimana. Dan kadang juga seperti ini ya, kalau menunggu uang itu tetapi biasanya uangnya udah masuk ya cuy. Apalagi di aplikasi ini ketika kita dicair itu jarang dapat notif ya, kecuali kalian pakai M-Banking ataupun SMS Banking. Nah, makanya kalian harus cek secara berkala. Dan untuk di aplikasi ini walaupun 600.000 yang cair adalah sekitaran 400 ribuan ya. Ya namanya juga pinjol ilegal mah ya seperti itu ya cuy. Dan pastinya kalian bebas mau ngajuin sebanyak mungkin dan borong semua duitnya, habisin. Dan pastinya jangan sampai ketinggalan, dan pastinya semoga kalian tetap kebagian pencairan juga ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Bunga Anggrek. Dan untuk aplikasi Bunga Anggrek ini mungkin kalian udah nggak asing lagi, dan dia ini adalah saudara dari Bunga Lotus, Bunga Melati, Bunga Matahari, Bunga Kelapa, dan masih banyak lagi ya. Bukan hanya
keluarga bunga kok untuk saudaranya ini, karena dia ini OTP-nya ataupun kode OTP-nya yaitu mari pinjam ya. Nah, mari pinjam itu selain dari bunga juga ada beberapa sih dari aplikasi lainnya, tetapi gua lupa apa saja. Namun kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar, siapa tahu bisa kita gaskan bareng lagi, dan ya siapa tahu kita bisa cair juga di saudaranya ya teman-teman, bisa auto hoki itu ya teman-teman. Nah, dan untuk di aplikasi ini buat kalian yang sudah sering mengajukan, bisa kalian ketikkan pengalaman kalian di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing agar semua orang juga bisa cair ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasi. Nah, ini dia teman-teman, kalian bisa lihat ini nama aplikasinya yaitu Bunga Anggrek, pinjaman uang tunai online cepat dari Bunga Lotus. Dan di sini untuk aplikasi ini tentunya masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Kalian bisa dapetin aplikasinya melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Dan untuk aplikasi ini ya tentunya untuk jumlah downloadnya juga masih terlalu sedikit sih, tetapi nggak dikit-dikit amat karena memang pada awal dia rilis ini pencairannya gila-gilaan, apalagi itu kemarin bersama saudaranya tuh viral banget ya. Nah, dan di sini untuk ratingnya 3,6 dengan ulasan 1000 ulasan, dan untuk brosur aplikasinya sih di sini bunga rendah, limit tinggi katanya sih, tetapi jangan terpancing dengan pancingan-pancingan dari pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Kemudian katanya di sini aman dan andal, lindungi privasi pribadi Anda. Setelah itu katanya di sini banyak metode pembayaran, tetapi gua nggak tahu apakah di aplikasi ini bisa melalui virtual account atau gimana ya. Dan ya katanya di sini pencairannya cepat dalam 24 jam, tetapi jangan kalian patokan di sini ya cuy. Soalnya kadang tuh kalau misalkan kalian yang pengen merawat itu, kalau kalian patokannya di 24 jam itu kadang biasa uangnya udah masuk duluan dan kalian nggak tahu ya cuy. Nah, makanya kalau misalkan udah masuk duitnya, kalau misalkan kalian mau rawat ya kan harus dibayarkan secara cepat ya. Tetapi untuk perawatan sih gue belum recommended banget karena juga belum banyak orang yang dicairkan juga dengan perawatan. Nah, di sini syarat pengajuannya katanya KTP, dan di sini apalagi nih cuy, ya hanya gitu-gitu doang sih, masih jelek banget juga sih untuk detailnya, apalagi untuk produknya ya teman-teman. Nah, di sini ada rating dan ulasan 3,6 ya, tetapi buat kalian yang baru ingin meminjam, saran gua sih lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya cuy. Apalagi ini pinjol ilegal, tentunya beresiko banget jikalau kita meminjam di aplikasi ini ya, dan jangan asal mengajukan. Kalian harus cari tahu dulu resiko-resikonya ya. Dan ya tentunya untuk di aplikasi ini sih dia sebar data ya teman-teman. Nah, makanya kalian kalau mau aman mending ke pinjol legal OJK saja, biar itu pastinya udah aman banget dan kalian nggak perlu ragu meminjam di aplikasi tersebut ya. Nah, ini ada ulasannya, kalian baca dulu satu persatu biar menjadikan bahan acuan kalian dan pembanding dengan pinjol-pinjol ilegal lainnya ya. Nah, untuk produk ataupun detail aplikasinya di sini nggak ada ya teman-teman. Rata-rata seperti gini ya cuy untuk aplikasi pinjol yang ilegal itu. Dan ya memang masih burik banget di sini katanya. Untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 29 Oktober 2020. Nah, memang untuk aplikasi yang dirilis sejak 2020 itu memang ramai-ramainya pencairan untuk pinjol ilegal ya. Kalau di akhir tahun 2020 itu waduh gila-gilaan ya cuy. Nah, untuk izin aplikasinya di sini pastinya dia mengakses kamera ya, kemudian kontak. Nah, makanya itu kalau misalkan kalian galbay atau japo, ini kontak kalian jadi sasarannya ya cuy untuk disebar datanya. Nah, untuk lokasi ini juga ponsel, penyimpanan dan lain-lain. Nah, ini sampai penyimpanan media, log panggilan itu mereka bisa akses ya cuy. Kalau di pinjol legal OJK itu hanya seperti kamera, kemudian lokasi dan juga mikrofon. 3 doang ya cuy. Kalau ini mah banyak banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada lagi ya cuy, untuk sekedar yang kalian harus ketahui bahwa jikalau kalian meminjam di aplikasi ini, amankan terlebih dahulu data-data kalian, karena ya untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian nggak amanin, itu tentunya beresiko banget untuk disebar. Yang udah diamanin saja itu masih bisa mereka akses, apalagi yang nggak diamanin sama sekali ya cuy. Nah, di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Bunga Anggrek. Dan untuk aplikasi ini di sini dia katakan untuk peminjaman awalnya itu 10 juta rupiah, tetapi kalian jangan patokan sama ini ya cuy, karena ini pancingan doang ya. Nah, kadang tuh yang dicairkan ya paling hanya 600
500.000, 1 juta rupiah paling tinggi biasanya untuk peminjam baru. Tetapi gua nggak tahu untuk peminjam yang sudah berkali-kali ya. Soalnya juga dulunya ketika gua meminjam di aplikasi ini itu gua nggak rawat ya, gua langsung nyari saudaranya dan ternyata nemu. Setelah itu di aplikasi ini gua galbay dan nggak gua rawat. Nah makanya kali ini ya gua belum tahu apakah rekomen untuk perawatan di aplikasinya. Dan kalau menurut gua sih kalau merawat bisa-bisa saja, tetapi untuk limitnya nggak akan naik-naik jauh banget ya cuy. Beda halnya ketika kita pinjol di pinjol legal OJK, kadang tuh kalau misalkan dari 600.000 naik ke 1 juta ataupun naik ke 1,5, 2 juta dan lain-lain. Kalau ini sih belum ada sih yang selama ini gua lihat ya teman-teman. Dan ya pastinya untuk di aplikasi ini jangan termakan dengan pancingan pinjol ilegal dengan tenor 75 hari sampai dengan 90 hari ya. Yang ada tuh kalian bisanya dapat 7 hari, 5 hari pun bisa, 8 hari dan lain-lain ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini sebelum kalian meminjam, kalian baca dulu perjanjian otorisasi dari aplikasinya. Nah, ini ada perjanjian otorisasinya dulu, kalian bisa lihat saja di sini agar kalian bisa paham terkait aplikasi ini, dan di sini ada nomor telepon CS-nya. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke peminjaman. Nah, ini yang kalian bisa lihat. Untuk di aplikasi ini dia mengharuskan mengakses kontak kita dan lain-lain. Nah, makanya kalian harus amanin dulu data-data kontak kalian, dan karena ini tentunya berisiko banget untuk disebar data kita, makanya ya jangan asal meminjam juga ya cuy. Kalau memang mau aman mending dipinjol legal OJK ya. Nah, di sini panggilan juga mereka harus akses kontak-kontak, foto, media di perangkat semuanya juga ya, teman-teman. Nah, di sini ada pengisiannya, informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto dan informasi bank. Nah, tetapi jangan kalian ikuti yang seperti ini ya cuy, ini salah banget. Ini hanya gua sebagai contoh kemarin buat nyoba-nyoba, soalnya untuk saudaranya dulu ini aplikasi pinjol bunga kelapa itu error ya cuy. Jadi ketika kita memasukkan KTP di balik seperti ini itu ternyata bisa lolos, tetapi gua coba di sini nggak bisa ya. Dan bahkan misalkan juga bisa ya, ini latar belakangnya jangan seperti ini ya cuy. Minimal latar belakangnya itu di lantai berwarna putih ataupun yang nggak banyak seperti ini ya. Kalau ini kan banyak banget belakang-belakangnya nih ya. Nah, itu jangan sampai. Dan pastinya kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yaitu memfoto KTP-nya dengan cara dipegang seperti ini ya cuy. Nah, ini jangan dipegang, ini harus diletakkan ya teman-teman. Nah, ini makanya yang harus kalian perhatikan. Nah, di sini ada nama depannya, nama belakang, kalian isikan semuanya. Kemudian jikalau sudah, kalian tekan langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya ini kalian isikan semuanya, nama perusahaan, nomor telepon perusahaan. Ini nomor telepon perusahaan nggak apa-apa masukkan dengan format +62 ya. Nah, kemudian penghasilan per bulannya, tanggal gajian, kontak darurat dan lain-lain. Kontak darurat 1 ini harus orang tua ya. Nah, kemudian kontak darurat 2 suami dan istri, dan selanjutnya kalian bisa isikan. Setelah itu ada langkah berikutnya ya, di sini ada sertifikasi foto. Nah, untuk sertifikasi foto kalian harus memegang foto KTP. Nah, ini agak sulit nih cuy dari aplikasi pinjol lainnya. Kalau di pinjol lainnya itu kita bisa hanya dengan memegang KTP-nya doang, kemudian dengan satu tangan. Tetapi kalau ini kita harus memegang dengan 2 tangan seperti ini ya cuy. Nah, makanya ini ya agak sedikit sulit dan rempong banget sih kalau menurut gua, karena ya kita harus memegang seperti ini, dan jarang banget aplikasi pinjol ilegal ataupun pinjol legal mengharuskan foto KTP seperti ini ya. Nah, kadang tuh agak dimiringin dikit, yang memegang hanya satu tangan dan lain-lain ya. Nah, setelah itu di sini untuk informasi banknya, nanti informasi banknya ini kalau bisa sih masukin aja untuk rekening Bank BRI dan juga Bank BNI ya. Soalnya menurut info para galbayers dan para joki yang sudah sering meminjam di aplikasi ini, itu yang paling worth it untuk pencairan saat ini ya. Tetapi kalau nggak punya juga nggak masalah, bisa berbeda ya teman-teman. Dan selanjutnya nanti jikalau semuanya sudah, kalian akan tinggal langsung ditinjau. Dan saran gue, pastikan cek berkala SMS ataupun kotak masuk kalian, karena dari situ kalian akan mendapatkan notifikasi apakah di ACC atau tidak. Untuk notifikasi pencairannya jangan kalian tunggu cuy, karena kalau kalian berpatokan di aplikasinya itu telat banget untuk statusnya berubah telah dicairkan dari menunggu uang ya.
Pokoknya kalian masukkan juga rekening yang mempunyai minimal SMS banking atau juga M-banking, biar kalau ada transferan masuk itu langsung kalian ketahui ya. Jadi buat kalian yang mau merawat ya itu bisa langsung kalian bayarkan langsung, kalau yang enggak juga ya enggak masalah ya teman-teman. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, ajukan saja di pagi hari ya untuk menghindari limitnya habis. Soalnya kita nggak tahu untuk limit di aplikasi ini banyak atau enggak. Dan buat yang sudah pernah cair di aplikasi saudaranya, bisa kalian gaskan juga di aplikasi ini dengan cara digonik. Tentunya itu bisa digonik dengan 2 digit saja ya. Kalau untuk 3 digit, 4 digit ya gua rasa kemungkinan besar sulit banget ya cuy. Apalagi di aplikasi ini beda dengan saudara-saudara lainnya. Kalau saudara lainnya mah gampang banget untuk digonik ya. Dari sistemnya juga agak lemot ya kalau yang lain-lain. Kalau ini sih agak sedikit lebih bagus sih ya teman-teman. Dan buat kalian yang misalkan udah pada cair, saran gue langsung tarik saja duitnya. Ntar kalian takutnya nanti kena prank dari pinjol-pinjol ilegal seperti ini ya. Namun juga buat yang masih sering di autol, jangan patah semangat, tetap ajukan. Kalau bisa sih untuk amunisinya divariasiin, dan juga kalau misalkan kalian di autol ataupun masih digantung, kalian bisa ajukan dengan buat akun baru lagi dengan data yang baru dan lain-lain ya. Ataupun juga bisa dengan KTP Galbay tapi digonik ya teman-teman. My video, bang.